anak-anak perjanjian. Jumpa lagi dengan Tante Mesti. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah masih ingat? Selama 4 minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang? Yang pertama, mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Yang kedua, mendoakan setiap orang yang belum percaya kepada Yesus agar mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Yang ketiga, memberi persembahan untuk mendukung pemberita Injil. Yang keempat, menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia kepada semua orang dengan menggunakan buku tanpa kata. Nah, hari ini kita akan belajar cara yang kelima. Apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang? Yaitu melayani. Apa arti melayani? Kata melayani artinya membantu, menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Mengapa kita harus melayani? Karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita? Tuhan Yesus telah melayani semua orang di dunia, termasuk kamu dan saya. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang kudus, sempurna, tidak ada dosa. Dia adalah Raja yang mulia. Tetapi karena Dia mengasihi semua manusia, sehingga Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk melayani semua orang. Pada waktu Tuhan Yesus di dunia, Ia menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat dalam kuasa setan, menghibur orang sedih, menguatkan orang lemah, menjadi teman bagi orang-orang berdosa, memberi makan orang yang lapar, memberitakan kabar baik, mengajar kebenaran dengan rendah hati, bahkan memberikan nyawanya mati di kayu salib supaya semua orang dibebaskan dari hukuman dosa. Tuhan Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk melayani semua orang, termasuk kamu dan saya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa melayani? Kita bisa melayani seperti Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani semua orang, termasuk kamu dan saya. Kita bisa datang kepada keluarga, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa berbagi apa yang kita punya, seperti pakaian, makanan, peralatan belajar kepada teman-teman yang berkekurangan. Dan kita bisa peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Lihat, mereka mau peduli kebersihan lingkungan, peduli orang yang sedang dalam kesusahan. Kamu dan saya juga pasti bisa melakukannya. Dan kita dapat berkunjung kepada mereka yang sakit. Kita memang tidak bisa menyembuhkan sakitnya, tetapi kita bisa berdoa untuk mereka kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan.
Apa yang kita lakukan kepada sesama kita dengan hati yang tulus karena mengasihi Tuhan Yesus sangat senang dan menganggap kita melayani Tuhan Yesus. Kita juga bisa melayani dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Jikalau kamu senang bermain musik, senang menggambar, senang berolahraga, pintar masak, senang belajar matematika, sains, belajarlah dan kembangkan dengan sungguh-sungguh. Jikalau kamu punya cita-cita untuk menjadi insinyur, dokter, polisi, dan cita-cita yang lainnya, belajarlah dengan sungguh-sungguh mulai sekarang. Tetapi, kamu harus ingat ya, kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu bukanlah untuk membanggakan dirimu kepada orang lain, bukan untuk kamu mendapat kekayaan, melainkan agar kamu bisa menggunakan untuk melayani semua orang. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Terlebih lagi, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kamu layani, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga diselamatkan. Saat ini, Tante Mesti mau menceritakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi berkat bagi semua orang. Namanya David Livingstone. Dia lahir di sebuah desa yang kecil di negara Scotland. Nama ayahnya Neil Livingstone, seorang guru sekolah minggu, dan ibunya Agnes Hunter, sebagai seorang Kristen yang taat pada firman Tuhan. Orang tua David Livingstone sangat mengasihi Yesus. Sejak kecil, orang tuanya menceritakan firman Allah kepadanya. Keluarga David Livingstone sangat miskin. Ayahnya bekerja menjual barang-barang dan sambil membagi-bagikan Alkitab dan buku-buku rohani. Suatu hari, orang-orang percaya yang satu gereja dengan keluarga David Livingstone, mereka mau mengumpulkan uang sebagai persembahan untuk mendukung pemberita Injil. Semua orang percaya yang lainnya telah memberi persembahan. Tetapi David Livingstone tidak mempunyai uang sama sekali. Ketika tiba saatnya, giliran David Livingstone memberi persembahan, ia naik di atas tempat persembahan dan duduk di atasnya. Lalu ia berkata, "Tuhan Yesus, saya sekarang tidak punya uang untuk memberi persembahan kepadamu. Tetapi saya mempersembahkan diriku. Saya akan menjadi orang yang melayani Tuhan, memberitakan Injil sepanjang hidup saya." David Livingstone mempunyai kerinduan untuk menjadi seorang tenaga medis supaya dapat melayani orang-orang sakit dan memberitakan Injil kepada mereka. Sekalipun keluarganya sangat miskin, tetapi David Livingstone berjuang, bekerja di pabrik, dan berusaha menabung sedikit demi sedikit, supaya dapat melanjutkan sekolah untuk memperdalam pengetahuannya, baik dalam bidang kedokteran dan penginjilan. Akhirnya, David Livingstone menjadi seorang dokter medis. Sebenarnya, David Livingstone bisa hidup nyaman dan menjadi kaya sebagai dokter medis di negerinya sendiri tanpa kekurangan satu apapun. Tetapi, karena ia memiliki kerinduan terbesar, yaitu melayani Tuhan
di daerah-daerah yang belum mendengar Injil. Dia mau taat pada perintah Yesus, yaitu dalam Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka dia meninggalkan semuanya, lalu pergi ke benua Afrika yang begitu jauh. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah diketahui siapapun. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Afrika sambil mengobati orang-orang yang sakit. Suatu hari, dia menemukan orang-orang Afrika yang dibuang penjual budak. Mereka dalam keadaan dibelenggu seperti binatang. David Livingstone mematahkan belenggu itu. Ia memberi makan dan mengobati luka mereka. Dia sangat mengasihi orang-orang di Afrika dan melayani mereka dengan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang yang dilayani David Livingstone sangat menyukainya dan selalu mau bersama dengan dia. Selama dia melayani di Afrika, banyak tantangan yang dialaminya, seperti kedinginan pada malam hari, panas terik pada siang hari, penyakit demam, dan ia diserang oleh binatang buas. Bukan hanya itu saja, istrinya dan anaknya pun meninggal karena penyakit demam di Afrika. Tetapi dia tidak pernah melupakan janji Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Yesus ini menjadi kekuatan bagi dia untuk bertahan dalam berbagai kesulitan. David Livingstone tidak pernah goyah untuk memberitakan Injil di hampir seluruh Afrika selama 33 tahun sampai tanggal 4 Mei tahun 1873 ia meninggal. Pada saat David Livingstone meninggal dunia, dia dalam kondisi berlutut berdoa di tempat tidurnya, di rumah kecilnya, di sebuah desa Afrika. Demikianlah cerita David Livingstone, seorang misionaris di Afrika yang setia melayani Tuhan, memberitakan Injil sampai ia mati. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan mau taat kepada perintah Tuhan Yesus seperti David Livingstone? Maukah kamu menyerahkan seluruh hidupmu, kemampuanmu untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain supaya mereka mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus? Anak-anak perjanjian, saat ini Tante Mesti memberikan waktu kepada kalian untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jikalau dalam hatimu ada kerinduan untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus, mau melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus, memberitakan Injil seperti David Livingstone, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus, memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Pimpin aku Tuhan Yesus. Sekarang berdoalah kepada Tuhan Yesus. Saat ini, ikuti Tante Mesti berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela datang ke dunia untuk melayaniku
untuk menyelamatkanku dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menjadi anak-anak-Mu. Saat ini, aku mau menyerahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Aku mau untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya mereka mengenal kasih-Mu, mereka dapat diselamatkan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bersukacita dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Sudah temukan? Sekarang kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat firman Tuhan ini, Tante Mesti sudah tulis di sini. Kita baca bersama-sama lagi ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku ini siapa ya? Aku adalah Yesus. Yesus telah memberikan suatu teladan, artinya contoh kepada kamu. Kamu ini siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya, termasuk kamu dan saya. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Melakukan sama seperti yang telah Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan? Yaitu melayani murid-muridnya, termasuk kamu dan saya, dengan penuh kasih sayang sampai rela mati di kayu salib. Yesus sangat rindu agar kamu dan saya melakukan seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani Tuhan dan sesama dengan kasih Yesus. Kita baca bersama lagi ya ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Ingat terus ya ayat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkatimu.